Satu-satunya sahabat Nabi Khalifah Abu Bakar Siddiq yang selamat. Dia wafatnya umur 63 tahun, dia sakit kena tua. Umar terbunuh. Umar dibunuh. Utsman bulan Ramadan dibunuh. Baca Quran. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bita'zimi sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allamul ghuyub wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mahmudul mahbub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi alladzina naluna ghufranadz dzunub. Amma ba'du. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wa ali kullin wa ashabi kullin wal qarabati wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Syayulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. DKI Masjid Jami Bapak Haji Andika MM yang saya hormati, Bapak Haji Madianto yang saya hormati, Bapak Ustadz Haji Mariono, Ustadz Muhammad Zarsin, para sati bapak-bapak semua yang saya hormati. Ada pertanyaan sama saya nih, Pak Kiai, Pak Ustadz, apakah di dunia ini hasad, dengki bisa hilang, gitu kan? Pertama. Yang kedua, Pak Ustadz, apakah nabi-nabi, rasul-rasul itu hasad, dengki? Yang ketiga, apakah sahabat, para ulama-ulama juga ngalamin seperti itu? Ya, jawaban saya gini, bahwa hasud, dengki itu tidak bisa hilang kalau pohonnya masih ada. Ya. Kenapa? Hasad, dengki bisa hilang kalau sudah kiamat. Kalau ada manusia di dunia ini, kalau masih ada iblis di dunia ini, maka hasad tidak pernah hilang. Paham ya? Yang dapat menghilangkan hasad itu adalah diri pribadi masing-masing secara individual ya. Kita bisa belajar menahan, kemudian kita memperdalam agama, lama-lama insya Allah hati kita bersih, hilang dari hasad, bisa. Tapi kalau menghilangkan hasad nggak bisa, karena setannya masih ada, manusianya masih ada. Kalau udah kiamat baru tidak ada. Satu yang pertama. Yang kedua, apakah nabi-nabi pernah korban hasad? Nabi Rasul. Ya. Korban yang pertama hasad itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya kan? Sehingga Nabi Adam itu dihasad oleh iblis, didengkikan oleh iblis, difitnah oleh iblis, sampai Nabi Adam diturunkan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian putranya yang namanya Qabil, ini termasuk orang yang kedua kena hasad dari iblis, laknatullah. Coba kita lihat. Makanya ada satu hadis di dalam kitab Al-Bukhari juz ketiga, hadis yang ke-12.200, hadis yang ke-12.213, dalam kitab Bukhari juz ketiga dikatakan, la tuqtalu nafsun julman illa kana ala ibni adam al-awwali kitlun min adamnya.
min damya li'annahu awwalu man sannal qatla. Setiap ada pembunuhan dengan secara zalim, maka anak Adam yang menjamin, yang menerima dosanya atau transfer dosanya Qabil. Kenapa dikatakan li'annahu awwalu man sannal qatla? Karena Qabil pertama-tama yang mengajarkan manusia membunuh manusia. Ya kan? Jadi semua ada pembunuhan di dunia ini. Perang Ukraina, perang Soviet, perang Rusia, dan yang di dunia ini sampai pertumpahan darah. Itu Qabil mendapat transfer dosa. Itu. Kalau dengan zalim. Itu yang pertama. Jadi kenapa? Karena dialah yang pertama-tama mengajarkan manusia untuk membunuh manusia. Kemudian, apakah nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah itu hasad? Oh tidak. Nabi-nabi dari Nabi Adam sampai nabi yang paling terakhir, Nabi kita Muhammad, itu ma'sumun, artinya mereka yang terpelihara dari Allah, sekecil apapun nggak pernah melakukan dosa, apalagi hasad. Kalau kena hasad, kena dengki, kena fitnah, mereka sering, gitu ya. Jadi nabi-nabi nggak ada yang hasad, nggak ada, selamat. Ya. Kemudian, bagaimana kalau sahabat-sahabat Nabi? Oh, sahabat Nabi, satu-satunya sahabat Nabi Khalifah Abu Bakar Siddiq yang selamat. Dia wafatnya umur 63 tahun, dia sakit kena tua. Umar terbunuh. Umar dibunuh. Utsman bulan Ramadan dibunuh, baca Quran. Ali bin Abi Thalib dibunuh dengan Abdurrahman bin Muljim. Kena fitnah semua kan, kena hasad semua. Satu-satunya sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq yang matinya, yang wafatnya tua. Karena itu semua kena fitnah, jadi hasad itu. Jadi semua digelontorkan, didorong oleh syaitan lanatullah agar manusia enggak damai. Setan. Ya, Masya Allah. Bagaimana cerita? Kan imam ada 6. Imam ada 6 ya. Nu'man bin Sabit yang dikenal Abu Hanifah, Imam Malik, ya. Terus Abu Malik Syafi'i, Ahmad bin Hambal, terus Saufan Sauri, terus Daud Az-Zahiri, kan 6. Itu namanya 6 orang yang ahli ijtihad. Sesudah itu nggak ada lagi. Dan mazhab yang diakui 4. Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Dan kita di Al-Ikhlas atau di Indonesia ini mayoritas bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Ada yang mazhab lain-lain semuanya itu sama. Karena mereka nggak boleh nggak bermazhab. Wajib mazhab itu, walaupun satu orang yang kita pilih. Kita Syafi'i. Nah, bagaimana Imam Syafi'i? Imam Syafi'i pernah kena bully juga gitu kan, difitnah juga. Imam Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Dia pernah ditinggal di Mesir dan di Irak. Ketika di Irak dia bertemu dengan ulama besar di Irak. Yang pertama Syekh Yusuf, yang kedua Syekh Muhammad. Itu awalnya itu mereka menentang Imam Syafi'i, nggak mau, nggak mengaku ilmuannya. Nah, karena guru kita Imam Syafi'i ahli munazarah, ahli tafsir, ahli hadis, ahli tahwil, semua nyerah. Akhirnya ada ulama, Pak Soleh, ada ulama, beberapa ulama yang datang kepada pemerintah, namanya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid adalah seorang pemerintah, kalau sekarang presiden. Mereka datang tuh ulama tuh yang nggak suka dengan seorang imam. Ngomong begini. Ini seorang presiden, seorang pemimpin tahu nih. Ini yang mengadu ini siapa, yang diadukan siapa. Kebaca logat bahasanya, logat bicaranya. Oh, ini ternyata orang nggak suka dengan Imam Syafi'i. Ya kan? Tahu dong. Nah, dia justru ngebela siapa? Ngebela keduanya. Di sini dia bela, dia luruskan, di sini dia benarkan. Enggak salahin. Kan kalau kita wah gitu kan ya. Dia enggak. Bahkan
seharusnya ulama ngajarin pemerintah, Harun ar-Rasyid, justru Harun ar-Rasyid ngajarin pemerintah. Apa kata dia? Ta'allamu min Quraisyin wa la tu'allimuhum wa qaddimu Quraisyan wa la tuqaddimuhum. Hei bapak-bapak, kiai-kiai, belajarlah kamu dari sebagian orang-orang Quraisy. Karena Imam Syafi'i masuk Quraisy ke Nabi itu. Belajar mereka. Dan dahulukan mereka, dan jangan kamu dahulukan mereka. Justru pemerintah ngajarin ulama. Insyaallah. Salut nggak? Seharusnya kan ulama ngajarin pemerintah. Itu Harun Rasyid. Sampai begitu di beliau itu Imam Syafi'i di Asad. Lantas bocorlah cerita itu, sampailah ke beliau, bahkan sampai kepada beliau, dia mengatakan, ala, kata Imam Syafi'i, kul liman batali hasida atadri ala man asa'tal adab asa'ta ala Allah fi fi'lihi ka'anna kalam tardo ala ma wahaba. Gitu kan? Masya Allah. Katakanlah, orang yang hasad kepada saya, apakah kamu tahu kepada siapa engkau berakhlak buruk? Gitu kan? Kepada siapa engkau berakhlak buruk? Engkau berakhlak buruk kepada Allah, ala fi'lihi, atas kehendak Allah. Ka'annaka lam tardo alam wahaba, seakan-akan kamu itu tidak ikhlas, tidak ridho kepada orang yang diberikan kelebihan oleh Allah. Luar biasa. Jadi kalau kita, misalnya kita nih, saya nih nggak senang sama si A, kenal dia maju, kenal dia hebat, saya begini-begini, itu sebetulnya saya bukan sama dia hubungannya, ke Allah. Berarti saya tidak suka dengan Allah gitu. Luar biasa. Nah, makanya kita ini berada di bulan Maulidun Nabi, ya, ini kemana ya? Di bulan Nabi, mudah-mudahan kita ini mengingat perjuangan Nabi dan mengingat akhlak Rasul. Begitu mulanya yang wajib kita teladani, yang wajib kita ikuti adalah akhlak junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikuti, insya Allah kita akan selamat baik di dunia ataupun akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.